Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kita jumpa lagi dalam pelajaran desain grafis percetakan di kelas 11 multimedia. Melanjutkan pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan tipografi sesuai media. Kompetensi dasar 4.2, membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Sebelum kita menerapkan tipografi pada media tertentu, sebaiknya kita pelajari apa itu tipografi. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Dalam tipografi terdapat beberapa istilah, salah satunya adalah typeface. Typeface adalah desain dari satu set bentuk huruf, angka, tanda baca yang memiliki satu sifat visual yang standar dan konsisten. Sifat tersebut membentuk karakter yang tetap meski rupa dan bentuknya dimodifikasi. Berikut adalah contoh dari typeface. Ada kategori sans serif, yaitu Arial. Ada kategori serif, yaitu Times New Roman. Ada kategori script, yaitu Brush Script. Silakan kalian amati dan bedakan antar kategori dari typeface itu sendiri ya. Ada perbedaan yang pastinya kan. Istilah yang kedua adalah disebut dengan type font atau font. Adalah salah satu set bentuk huruf dalam rupa, ukuran, dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Sederhananya, hanya ada satu typeface Arial, tetapi terdapat beberapa font Arial, yaitu Arial Regular, Arial Bold, Arial Narrow, dan sebagainya ya. Berikut adalah contoh dari type font. Ada Arial Regular, Arial Narrow Bold Italic, Arial Bold. Nah, jadi type font Arial ini adalah bagian dari typeface Arial. Secara umum, typeface atau jenis huruf dibagi menjadi 5 kategori ya. Yang pertama adalah serif. Ciri dari huruf ini memiliki sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya, persis mendekati ujung kaki-kaki hurufnya, baik di bagian atas maupun bawah. Terdapat pelebaran yang menyerupai penopang atau tangkai. Kesan dari huruf yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminin. Kegunaan tangkai serif pada ukuran teks kecil seperti seukuran tulisan teks di surat kabar atau buku. Umumnya, tangkai pada kaki-kaki font serif membantu agar tulisan mudah dibaca. Kenapa? Karena tangkai font serif membantu membentuk garis tak tampak yang memandu kita mengikuti sebuah baris teks. Karena itulah banyak buku-buku di layout dengan huruf serif. Berikut adalah contoh dari typeface serif. Yang kedua adalah jenis sans serif. Ciri dari huruf ini tidak memiliki sirip atau serif, tapi memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Pada beberapa kondisi, huruf sans serif dapat digunakan secara huruf amat kecil seperti tulisan bahan-bahan di label makanan. Yang kedua, huruf amat besar seperti di pelang-pelang merek yang harus dilihat dari jarak jauh. Yang ketiga adalah di layar monitor. Berikut adalah contoh dari beberapa huruf sans serif. Yang ketiga adalah script. Huruf sambung atau script bisa juga Anda sebut sebagai huruf tulis tangan atau handwriting karena menyerupai tulisan tangan seseorang.
Atau bisa juga disebut sebagai huruf undangan, karena hampir selalu hadir di kartu-kartu undangan karena dipandang indah dan anggun. Ada beberapa macam huruf script dan handwriting, mulai dari yang kuno hingga modern, dari yang gak lurus hingga miring, dan amat melingkar-lingkar. Kesan dari huruf ini adalah menimbulkan sifat pribadi dan akrab. Berikut adalah contoh dari huruf script. Yang berikutnya adalah monospace. Huruf ini mempunyai jarak atau lebar yang sama setiap hurufnya. Misalnya huruf W akan mempunyai jarak dan ruang yang sama dengan huruf J. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf ini adalah formal, sederhana, futuristik, dan kaku. Jenis huruf ini bisa dibilang mudah dibaca, tetapi terkesan kurang rapi dan ruangnya kurang efisien jika tampil terlalu banyak. Ini adalah beberapa contoh dari huruf monospace. Yang terakhir adalah jenis huruf dekoratif. Dekoratif atau miscellaneous merupakan huruf pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang ditimbulkan dari huruf ini adalah dekoratif dan ornamental. Berikut adalah contoh dari huruf dekoratif. Dalam pembentukan tipografi terdapat 4 prinsip tipografi ya. Yang pertama adalah legibility, yang berkaitan dengan kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Yang kedua adalah readability, penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terbaca. Yang ketiga adalah visibility, kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Dan yang terakhir adalah clarity, yaitu kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang dituju. Sistem pengukuran huruf dalam tipografi meliputi 1. Tinggi huruf, yang kedua panjang baris huruf, yang ketiga jarak antar huruf atau kerning, yang keempat jarak antar baris atau leading. Berikut ada beberapa unit ukur tipografi. Yang pertama adalah poin, yaitu tinggi huruf. Yang kedua pika, panjang huruf. Yang ketiga adalah unit, jarak antar huruf. Dalam pengukuran tipografi selanjutnya adalah type size, di mana di sini adalah penyusunan tipografi dalam sebuah paragraf ya. Display type untuk judul headline. Supaya menarik perhatian, ukuran biasanya digunakan adalah 18 poin ke atas ya. Kemudian untuk text type atau body text menggunakan ukuran 14 poin ke bawah. Contohnya ada di sebelah kiri. Di situ ada contoh judul, subjudul, dan body text. Panjang baris huruf juga perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu panjang karena itu nanti bisa membuat pembaca kehilangan starting point. Kemudian, pengukuran dalam tipografi selanjutnya adalah dikenal dengan istilah kerning dan leading. Kerning adalah jarak antar huruf. Jadi, pengaturan jarak antar huruf, rapat dan renggangnya tiap huruf ya. Di situ ada contohnya. Jadi, jarak antar huruf dalam sebuah kata ataupun paragraf. Kemudian, yang kedua adalah jarak antar baris atau dikenal dengan leading. Jadi, pengaturan jarak antar baris paragrafnya. Sekian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.